Sebagai contoh, di HKBP misalnya, Kuria Kristen Batak Protestan. Mengapa anak-anak muda yang mengaku berdarah Batak itu lebih menggaungkan nuansa musik yang lebih modern? Bahkan tidak serta-merta mereka beribadah tidak di gereja HKBP. Walaupun orang tuanya adalah orang tua yang berjemaat di HKBP. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya sangat simpel sekali. Mengapa pemuda-pemuda Kristen dewasa ini banyak meninggalkan gereja? Pertanyaan itu tidak hanya digaungkan 1-2 orang dan bukan hanya hari ini saja, tapi sudah digaungkan beberapa tahun sebelumnya. Apa yang menjadi dasar permasalahannya? Apa yang menjadi titik permasalahannya? Apakah di gerejanya? Apakah pemudanya? Atau keluarga? Ketika seseorang ingin membentuk satu keluarga, maka tugas gereja adalah mengadakan konseling pastoral. Sampai sejauh mana pasangan itu mengerti akan makna dari pernikahan? Ya, puji Tuhan jika sudah gereja-gereja melakukan hal ini. Tapi pun kalau gereja masih belum melakukan hal ini, coba untuk melakukannya. Hal itu tidak salah, itu tepat. Kenapa? Karena kita harus perkenalkan dan perlengkapi dan hantarkan pasangan itu dengan pengenalan pernikahan. Bagaimana itu dalam kacamata teologis, bagaimana itu dalam kacamata spiritualitas. Oleh karena itu, ketika balik pertanyaan tadi, bukan hanya di gerejanya yang harus kita periksa, bukan hanya generasi mudanya atau pemudanya yang harus kita perhatikan, keluarga juga harus kita perhatikan. Sebagai contoh, di HKBP misalnya, Kuria Kristen Batak Protestan. Mengapa anak-anak muda yang mengaku berdarah Batak itu lebih menggaungkan nuansa musik yang lebih modern? Bahkan tidak serta-merta mereka beribadah tidak di gereja HKBP. Walaupun orang tuanya adalah orang tua yang berjemaat di HKBP. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya sangat simpel sekali. Karena anak muda kehilangan makna. Anak muda tidak bisa menemukan komunikasi yang searah dalam pemahaman. Contoh, jika di dalam gereja itu menggunakan bahasa Batak, bahasa kesukuan, dan anak-anak muda itu dari rumah tidak diperlengkapi, tidak dibiasakan dengan bahasa Batak, maka mereka kehilangan yang namanya komunikasi, putus komunikasi. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan di gereja yang berbahasa Batak. Padahal esensi kita, mengapa HKBP ada, salah satunya untuk melestarikan budaya Batak. Tapi secara tidak langsung, keluarga sebagai tempat tumbuh berkembang anak tidak ikut serta dalam hal itu. Maka siapa yang sebenarnya ingin meredupkan wajah HKBP itu? Kita tanya dalam hati kita masing-masing. Maka antara tadi ketiga hal tersebut, ketiga elemen itu harus benar-benar kita perhatikan. Keluargalah lembaga pendidikan yang pertama. Itu mengapa dikatakan ketika seseorang membawa anaknya untuk dibaptis di gereja HKBP, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Apakah keluarga bersedia untuk mengajarkan, membawa anak itu kepada pengajaran-pengajaran yang ada di HKBP, misalnya sekolah minggu, remaja, dan lain sebagainya? Di hadapan jemaat dan di hadapan Allah, sang yang membawa, sang ibu dan sang bapak itu mengatakan, ya, saya setuju, ya, saya mau. Pertanyaannya, sampai di mana itu digaungkan? Sehingga banyak yang terjadi ketika anak-anak tumbuh dewasa, anak-anak sudah mencapai tahap untuk masuk kelas katekisasi, mereka hanya mensyaratkan ya asal dapat saja surat itu, selembar kertas itu, tanpa memaknai apa di balik itu. Gereja sudah mengajarkan pengajaran hal itu,
Tapi pengajaran di gereja hanya 1 sampai 2 jam, 3 jam. Sementara anak tumbuh bersama itu kebanyakan di dalam rumah. Bagaimana bisa berkelanjutan? Lagi-lagi terputus. Maka dalam hal ini kita tidak perlu hanya menyalahkan 1, menyalahkan 2, menyalahkan 3. Tapi kita harus melihat ini secara keseluruhan. Melihat hal ini secara holistik, melihat hal ini secara utuh. Maka kita tidak hanya bisa menjudge keluarganya, tidak bisa menjudge kepada pemudanya atau gerejanya. Maka ini harus kita perhatikan. Kalau di dalam keluarga itu ada penggaungan, misalnya dalam hal komunikasi, dalam hal memperkenalkan siapa itu Allah, bagaimana cara beretika, bagaimana cara bermoral, dan bagaimana cara bertingkah laku, pengenalan akan Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada tempo dahulu. Sebelum tidur, sang ayah dan sang ibu dia menceritakan bagaimana kisah Allah. Itu digaungkan sebagian besar jika itu terrealisasi dalam keluarga Kristen dan dimaknai dan dihidupi, maka besar kemungkinan kita akan tetap eksis. Maka tidak akan ada permasalahan. Tapi oleh karena adanya chaos itu, muncullah pemahaman-pemahaman dan statement yang keliru. Di HKBP itu monoton, di HKBP itu tidak berkembang iman saya. Ya, karena itu tadi, komunikasi yang tidak sesuai. Bagaimana pertumbuhan iman itu jika komunikasi yang disampaikan oleh pengkhotbah, yang disampaikan dalam liturgi gereja itu tidak dipahami, tidak dimaknai? Bagaimana hal itu bisa merubah, bisa memunculkan hasrat dan keinginan yang luar biasa untuk merasakan kebahagiaan jika makna dapain ke gereja itu mereka tidak ketemukan. Ini harus diperhatikan. Keluarga memiliki peran yang sangat esensial, sangat utama. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, serta orang tua kami semua, ini harus kita perhatikan. Jangan kita hanya menyalahkan gereja, jangan kita hanya menyalahkan anak kita. Tapi kebiasaan kita di rumah itu bagaimana? Kalau kebiasaan kita hanya ngomel-ngomel, hanya marah-marah, bagaimana itu akan nyambung? Bagaimana pengajaran itu, bagaimana pedagogi di rumah itu bisa sampai kepada pemahaman sang anak? Maka ini berkelanjutan. Jika kita tidak mengalami perubahan, kita akan lebih besar lagi di tahun 2050 ke depan, di 2030 sampai 2050 ke depan. Kita akan mengalami yang namanya krisis itu. Kita akan benar-benar mengalami yang namanya krisis itu. Tapi sampai sekarang kita masih belum terlambat. Masih belum terlambat. Kita masih bisa berbenah. Kita masih bisa menyesuaikannya. Oleh karena itu, mari kita ingat kembali. Mari kita ingat kembali apa yang kita ucapkan janji kita di hadapan jemaat, di hadapan Allah. Bahwasanya keluarga juga memiliki peran untuk membentuk, untuk memberikan pendidikan kepada anak. Sehingga anak itu bisa bertumbuh di keluarga, bisa bertumbuh dalam dirinya, bisa bertumbuh dalam gereja. Sehingga ketiganya itu saling menyatu, saling mengikat. Oleh karena itu, maka kita harus buang itu statement. Kita harus jauhkan itu. Di dalam gereja itu, HKBP itu monoton. Mana monotonnya? Mari kita bikin standar. Apa standar monoton itu? Jangan-jangan, kalau kita perhatikan, ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Komunikasi antara si anak, komunikasi antara dari gereja, orang tua itu terputus. Karena kebiasaan itu tidak dibangun. Oleh karena itu, mari kita perhatikan. Saya yakin, kita juga yakin. Kita bisa, anak-anak generasi muda, bisa tumbuh, bisa mendapatkan makna dari keberimanan yang menghidupkan. Oleh karena itu, tetap berbenah diri dan lakukan perubahan.